Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024, saya akan mengomentar 4 Presiden Amerika Serikat selalu membantu Israel. 4 Presiden Amerika Serikat selalu memberi bantuan ke negara Israel dalam melindungi negara Israel dari serangan musuh. Keempat Presiden Amerika tersebut yaitu George Bush, Barack Obama, Donald Trump, dan Joe Biden. Setiap negara bermasalah dengan Israel selalu mendapat bantuan dari negara Amerika Serikat, terlebih ketika kelompok Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023 hingga masyarakat sipil Israel tewas lebih 1.200 orang, meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak, dan anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh. Juga menyandra lebih 200 warga sipil yang ditaruh di jalur Gaza dan Rafah. Merupakan perbuatan biadab. Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas. Malah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala bangga atas penyerangan kelompok Hamas ke Israel. Besok harinya Israel melakukan serangan balasan ke kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga masyarakat sipil tewas lebih 35.000 orang. Sampai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk negara Israel dengan alasan kemanusiaan. Sebelum lama terjadi perang dengan kelompok Hamas, Amerika Serikat telah membantu Israel senilai lebih $1.500 atau sekitar 35 triliun berupa pengiriman peralatan perang dan 35 pesawat tempur untuk memperkuat peralatan perang melawan kelompok Hamas. Bantuan Amerika Serikat memberi kepada Israel baik berupa peralatan senjata, berupa pesawat tempur, tank, peluru rudal, dan persenjataan ringan berupa senjata laras panjang dan pistol. Bantuan Amerika Serikat ke Israel ketika Peradilan Pidana Internasional JCC akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait penyerangan Israel ke Rafah, di mana negara Amerika Serikat mengancam pimpinan Peradilan Pidana Internasional akan menghancurkan JCC atau Peradilan Pidana Internasional tersebut bila sampai menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Atas ancaman Amerika Serikat, Peradilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda tidak berani menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hingga sekarang, sebagai pertanda Amerika Serikat selalu membantu Israel. Demikian juga sebagian negara di dunia termasuk Joe Biden minta negara Israel menghentikan penyerangan ke jalur Gaza dan Rafah. Ditolak Israel dan tetap menyerang jalur Gaza dan Rafah dengan alasan membela diri Israel dari penyerangan kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Walaupun Israel tidak taat atas penghentian perang tersebut, di mana Presiden Joe Biden tidak berani menindak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diduga adanya ancaman serang Amerika Serikat, intinya supaya membiarkan Israel menyerang kelompok Hamas di jalur Gaza dan Rafah. Demikian juga salah seorang anggota DPR Amerika Serikat menyatakan untuk menghancurkan kelompok Hamas supaya dinuklir saja agar cepat hancur, seperti negara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, langsung Jepang bertekuk lutut atau menyerah kepada negara Amerika Serikat. Demikian ketika Presiden Joko Widodo minta semua negara Arab bersama Indonesia menyerang Israel, ternyata serangan tersebut tidak jadi dilakukan. Diduga ada ancaman Amerika Serikat bila sampai diserang Israel, negara
Amerika Serikat akan membela Israel dan menghancurkan negara Indonesia atas ancaman negara Amerika Serikat, di mana 9 negara Arab antara lain negara Mesir, negara Arab Saudi tidak mau bergabung untuk menyerang Israel. Banyak bantuan negara Amerika Serikat kepada negara Israel berakibat terutama negara Timur Tengah antara lain negara Mesir, negara Arab Saudi tidak berani menyerang Israel, lebih baik berteman baik dengan negara Israel. Banyak bantuan Amerika Serikat kepada Israel sejak kepemimpinan Presiden George Bush, Presiden Barack Obama, Presiden Donald Trump, dan Presiden Joe Biden, dan bentuk bantuan yang diberikan tiap presiden tersebut berbeda-beda sesuai kebutuhan Israel dalam mempertahankan kemerdekaan Israel dari serangan musuhnya. Selain negara Amerika Serikat yang membantu Israel, juga negara Jerman, negara Inggris, negara Prancis, negara Italia, dan negara Kanada selalu memberi bantuan baik peralatan perang dan mengirim pasukan ke medan perang hanya untuk membantu negara Israel yang membuat musuh Israel berpikir menyerang Israel. Hanya saja kalau diperhatikan, setiap perang tersebut selalu dimulai atau datang dari pihak lawan yang posisi negara Israel di pihak yang benar, sehingga negara Amerika Serikat dan negara Jerman, negara Inggris, negara Prancis, negara Italia, dan negara Kanada tidak ada beban membela Israel, justru merasa berkewajiban membantu Israel dan membenarkan tindakan keenam negara tersebut. Seperti kelompok Hamas yang tidak ada masalah dengan Israel, tiba-tiba di luar sepengetahuan Israel, kelompok Hamas memulai menyerang Israel hingga mati lebih 1.200 masyarakat sipil Israel dan juga menyandra lebih 200 orang yang ditempatkan di jalur Gaza dan Rafah. Demikian juga Hizbullah Lebanon yang selalu merugikan Israel sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023 sampai bulan Juli 2024 selama 9 bulan. Rudalnya sudah jatuh ke wilayah Israel sekitar 5.000 rudal yang bertujuan membantu kelompok Hamas menyerang Israel. Akibatnya Israel menyerang negara Lebanon dengan alasan Israel untuk membela diri. Harapan saya, setiap negara jangan selalu menyerang Israel bila tidak ada kesalahannya, di mana keenam negara besar tersebut akan selalu membantu Israel untuk menghabisi lawan-lawannya. Empat presiden Amerika Serikat selalu membantu negara Israel dalam melindungi negara Israel. Keempat presiden Amerika Serikat tersebut yaitu George Bush, Barack Obama, Donald Trump, dan Joe Biden. Setiap negara bermasalah dengan Israel selalu mendapat bantuan dari negara Amerika Serikat, terlebih ketika kelompok Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober 2023 hingga masyarakat sipil Israel tewas lebih 1.200 orang, meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak, dan anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh. Juga menyandra lebih 200 warga sipil yang ditaruh di jalur Gaza dan Rafah. Merupakan perbuatan biadab. Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas. Malah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala bangga atas penyerangan kelompok Hamas ke Israel. Besok harinya Israel melakukan serangan balasan ke kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga masyarakat sipil tewas lebih 35.000 orang sampai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk negara Israel dengan alasan kemanusiaan. Sebelum lama terjadi perang dengan kelompok Hamas, Amerika Serikat
telah membantu Israel senilai lebih 1.500 dolar atau sekitar 35 triliun rupiah berupa pengiriman peralatan perang dan 35 pesawat tempur untuk memperkuat peralatan perang melawan kelompok Hamas. Bantuan Amerika Serikat memberi bantuan kepada Israel baik berupa peralatan senjata berupa pesawat tempur, tank, peluru rudal, dan persenjataan ringan berupa senjata laras panjang dan pistol. Bantuan Amerika Serikat ke Israel ketika Peradilan Pidana Internasional JCC akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait penyerangan Israel ke Rafah, di mana negara Amerika Serikat mengancam pimpinan Peradilan Pidana Internasional akan menghancurkan JCC atau Peradilan Pidana Internasional tersebut bila sampai menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas ancaman Amerika Serikat. Peradilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda tidak berani menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hingga sekarang, sebagai pertanda Amerika Serikat selalu membantu Israel. Demikian juga sebagian negara di dunia termasuk Joe Biden minta kepada negara Israel menghentikan penyerangan ke jalur Gaza dan Rafah. Ditolak Israel dan tetap menyerang jalur Gaza dan Rafah dengan alasan membela diri Israel dari penyerangan kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Walaupun Israel tidak taat atas penghentian perang tersebut, di mana Presiden Joe Biden tidak berani menindak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, diduga adanya ancaman Senat Amerika Serikat, intinya supaya membiarkan Israel menyerang kelompok Hamas di jalur Gaza dan Rafah. Demikian juga salah seorang anggota DPR Amerika Serikat menyatakan untuk menghancurkan kelompok Hamas supaya dinuklir saja agar cepat hancur, seperti negara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, langsung Jepang bertekuk lutut atau menyerah kepada negara Amerika Serikat. Demikian ketika Presiden Joko Widodo minta semua negara Arab bersama Indonesia menyerang Israel. Ternyata serangan tersebut tidak jadi dilakukan. Diduga ada ancaman Amerika Serikat, terlebih Amerika Serikat bila sampai diserang Israel, negara Amerika Serikat akan membela Israel dan menghancurkan negara Indonesia atas ancaman negara Amerika Serikat, di mana 9 negara Arab antara negara Mesir, negara Arab Saudi tidak mau bergabung untuk menyerang Israel. Banyak bantuan negara Amerika Serikat kepada negara Israel berakibat terutama negara Timur Tengah, antara lain negara Mesir, negara Arab Saudi tidak berani menyerang Israel, lebih baik berteman baik dengan negara Israel. Banyak bantuan Amerika Serikat kepada Israel sejak kepemimpinan Presiden George Bush, Presiden Barack Obama, Presiden Donald Trump, dan Presiden Joe Biden, dan bentuk bantuan yang diberikan tiap presiden tersebut berbeda-beda sesuai kebutuhan Israel dalam mempertahankan kemerdekaan Israel. Selain negara Amerika Serikat yang membantu Israel, juga negara Jerman, negara Inggris, negara Prancis, negara Italia, dan negara Kanada selalu memberi bantuan baik peralatan perang dan mengirim pasukan ke medan perang hanya untuk membantu negara Israel yang membuat musuh Israel berpikir menyerang Israel. Hanya saja kalau diperhatikan, setiap perang tersebut selalu dimulai atau datang dari pihak lawan yang posisi negara Israel di pihak yang benar, sehingga negara Amerika Serikat, negara Jerman, negara Inggris, negara Prancis, negara Italia, dan negara Kanada tidak ada beban membela Israel. Justru merasa berkewajiban membantu Israel dan membenarkan tindakan ke-6 negara tersebut.
seperti kelompok Hamas yang tidak ada masalah dengan Israel. Tiba-tiba di luar sepengetahuan Israel, kelompok Hamas memulai menyerang Israel hingga mati lebih 1.200 masyarakat sipil Israel dan juga menyandra lebih 200 orang yang ditempatkan di jalur Gaza dan Rafah. Demikian juga Hizbullah Lebanon yang selalu merudal Israel sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023 sampai bulan Juli tahun 2024 selama 9 bulan. Rudalnya sudah jatuh di wilayah Israel sekitar 5.000 rudal yang bertujuan membantu kelompok Hamas menyerang Israel. Akibatnya Israel menyerang negara Lebanon dengan alasan Israel untuk membela diri. Harapan saya, setiap negara jangan selalu menyerang Israel bila tidak ada kesalahannya, di mana keenam negara besar tersebut akan selalu membantu Israel untuk menghabisi lawan-lawan Israel tersebut. Sekian dan terima kasih.